saya mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui bersama bahwa di Lembagkum Indonesia, rangkaian acara demi acara selalu kita patuh kepada pedoman pelaksanaan diklat yang sudah ditentukan. Usia Lembagkum Indonesia besok usia di 5 tahun, dan hari ini adalah diklatnas bersejarah di mana kader-kader Lembagkum Indonesia di seluruh Indonesia mengharapkan bahwa lembaga ini bangkit setelah pasca COVID-19. Sahabat-sahabat Lembagkum Indonesia dimanapun berada, mereka yang berdiri di sini adalah saudara-saudara baru kita, kader baru kita, militan-militan hebat yang akan bersama-sama menegakkan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya sebagai pendiri juga pembina di Lembagkum Indonesia sangat peduli akan terlaksananya diklat-diklat yang diselenggarakan oleh lembaga ini. Dan saya adalah orang yang bertanggung jawab baik dunia maupun akhirat untuk memberikan suatu support agar siapapun kader-kader atau masyarakat yang bergabung di Lembagkum Indonesia memiliki suri teladan yang baik, memiliki kepedulian yang tinggi, memiliki delivery force atau jiwa korsa yang baik, agar terciptanya cita-cita negara Republik Indonesia pada pendiri bangsa, agar bantuan struktural itu menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia. Perlu dipahami bersama bahwa Lembagkum Indonesia ini hadir di tengah masyarakat untuk mengisi kekosongan penegak hukum yang memang saat ini belum memadai. Kenapa saya bilang belum memadai? Karena banyak sekali masyarakat marginal, masyarakat miskin yang perlu diberikan bantuan hukum, baik secara penyuluhan, baik secara langsung bantuan hukum. Sesuai amanah undang-undang lembaga bantuan hukum bahwa kami diamanahkan untuk setiap patuh kepada Undang-Undang 45, setiap patuh kepada peraturan negara Republik Indonesia. Kami paham bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Banyak masyarakat yang tidak tahu hukum, tidak mengerti hukum. Lembagkum Indonesia lah yang akan berusaha memberikan suatu pemahaman hukum bersama lembaga-lembaga yang lain yang satu payung undang-undang. Dari titik inspirasi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Lembagkum Indonesia membacakan sumpah bersama-sama kader Lembagkum yang baru bergabung, memaknai bahwa Diklatnas Angkatan 38 adalah awal dari kebangkitan generasi penerus berikutnya untuk bersama-sama menyatukan potensi agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, kami berdiri di sini, kami menyadari kami adalah makhluk sosial, kami adalah makhluk yang sangat lemah, tapi kami diberikan tanggung jawab yang besar untuk berbuat baik kepada sesama. Maka dari itulah Lembagkum Indonesia bersama-sama masyarakat yang terhimpun di dalam diklatnas Lembagkum lainnya ingin memberikan suatu sinar pelita dalam kegelapan bagi hambamu yang membutuhkan pertolongan. Kenapa Lembagkum Indonesia, saya sendiri sebagai pendiri memberlakukan sumpah yang sangat berat ini? Lembagkum Indonesia tidak butuh seorang pencilat. Lembagkum Indonesia tidak butuh seorang pengkhianat. Ya, Allah yang mengatakan langsung, wala tasabannahu ghafilan ana ya'malu dzalimun. Allah tidak pernah tidur bagi orang-orang yang zalim. Banyak sekali penegak-penegak hukum yang melakukan kezaliman pada masyarakat. Banyak sekali advokat dan para legal Lembagkum Indonesia yang sudah inkonstitusional dengan sumpahnya. Saya mau bertanya, sumpah barusan berat nggak buat sahabat-sahabat? Sangat berat sekali. Apakah ada niat di dalam hati sahabat untuk berbuat zalim atau mengingkari dari sumpah tersebut? Tidak. Nah, apa yang terjadi bagi mereka yang sudah mengingkari? Fatal, karena dia udah sumpah. Ya. Jadi kalau untuk kader Lembagkum Indonesia yang kebetulan tergabung dalam penjaringan Diklatnas, yang kebetulan sempat mengetahui tentang Lembagkum Indonesia,
jangan bergabung di Lembah Hukum Indonesia. Urungkan niat Anda. Kalau Anda masuk di Lembah Hukum Indonesia hanya untuk menjadi seorang pecundang. Ya, mari bersama Lembah Hukum Indonesia kita tegakkan ukhuwah Islamiyah, kita tegakkan negara hukum yang berkeadilan, kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk kita bisa memberikan rasa keadilan terjadinya hal itu. Untuk itu saya terakhir kata menyampaikan kepada seluruh yang menonton visual ini, jangan pernah menganggap Lembah Hukum Indonesia ini lembaga yang memang tidak peduli. Kami berusaha dengan berbagai macam cara membantu pemerintah. Untuk sahabat-sahabat dari kepolisian, sahabat-sahabat dari kejaksaan, sahabat-sahabat dari kehakiman, apabila saudara-saudaraku, saudariku bertemu dengan kader-kader Lembah Hukum Indonesia karena visual ini ditonton di media sosial, saya menitipkan anak-anak terbaik kami untuk bersinergi untuk bisa mewujudkan negara Republik Indonesia yang berkeadilan. Terima kasih. Di Pondok Inspirasi Sleman, saya sangat terharu ketika sebagian masyarakat terlena dengan perjudian, masyarakat terlena dengan hiburan malam, masyarakat yang terlena dengan melakukan kejahatan. Kami di sini di Pondok Inspirasi bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjuang mempertahankan NKRI yang kita cintai. Lembah Hukum Indonesia, Kalibara. Monggo.